Donald Trump panik perang dagang yang awalnya jadi senjata pamungkas Amerika, kini malah jadi bumerang. Setelah menaikkan tarif impor barang dari Cina hingga 145%, Trump mengira Cina akan tunduk. Tapi kenyataannya, Beijing membalas lebih ganas dengan tarif 125% dan langsung menghantam balik perekonomian AS. Pasar saham goyang, pelaku industri jerit, dan kini Trump mulai goyah dan minta negosiasi. Cina tak tinggal diam. Mereka tahu permainan tarif ini sudah jadi taktik lama Amerika dan sekarang Beijing menunjukkan mereka bukan pihak yang bisa ditipu. Trump yang dulu lantang ingin menang besar di perang dagang, sekarang mulai menyesal. Dunia menyaksikan, inilah saatnya Amerika memohon damai kepada negara yang tak sudi lagi jadi korban tekanan ekonomi. Indonesia kapan bisa berani seperti ini? Trump awalnya percaya diri. Ia menaikkan tarif barang impor dari Cina hingga 145%, berharap tekanan itu membuat Beijing bertekuk lutut. Tapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Alih-alih melemah, Cina malah balik menyerang dengan tarif balasan sebesar 125%, dunia pun tercengang. Trump marah, ia tidak menyangka Cina berani membalas seagresif ini. Dalam beberapa pidato terakhirnya, Trump mulai mengeluarkan nada frustasi. Ia menyebut Cina tidak bermain adil, padahal justru kebijakan tarif tinggi itulah yang dulu dia klaim sebagai langkah jitu untuk memenangkan perang dagang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina mengambil posisi yang sangat tegas. Mereka tidak hanya menaikkan tarif, tapi juga memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan bahkan Eropa Timur. Cina menunjukkan bahwa mereka punya banyak opsi selain Amerika. Beberapa pengamat ekonomi menyebut langkah Trump sebagai strategi bunuh diri ekonomi. Mengapa? Karena perusahaan-perusahaan Amerika kini menjerit. Biaya produksi naik, rantai pasok terganggu, dan konsumen mulai merasakan dampaknya melalui harga barang yang melonjak. Apple, Tesla, hingga perusahaan pertanian Amerika mulai melobi Gedung Putih agar tarif ini dikaji ulang. Bahkan ada laporan bahwa beberapa industri vital mulai mempertimbangkan relokasi produksi ke luar negeri karena tekanan dari perang dagang ini. Trump yang dulunya sangat percaya diri kini mulai kehilangan arah. Ia memanggil penasihat ekonomi menggelar rapat darurat, bahkan diam-diam mengirim sinyal ke Beijing untuk membuka pintu negosiasi ulang. Tapi Cina tidak bergeming. Xi Jinping tahu bahwa ini saatnya menunjukkan taring. Cina bukan lagi ekonomi lemah seperti beberapa dekade lalu. Kini mereka adalah kekuatan global yang tak bisa ditekan semudah itu. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa justru Cina lah yang kini punya posisi tawar lebih tinggi. Data terbaru menunjukkan ekspor Cina ke kawasan ASEAN dan BRICS meningkat tajam. Sementara Amerika mulai kesulitan menjaga stabilitas ekonominya sendiri akibat efek domino dari tarif yang dia buat sendiri. Pasar saham Amerika mulai terguncang. Dow Jones mengalami fluktuasi tajam, investor global gelisah, dan kepercayaan terhadap strategi ekonomi Trump mulai menurun. Bahkan sebagian pendukung setianya pun mulai mempertanyakan apakah ini langkah yang tepat. Jika perang dagang ini terus berlanjut tanpa arah yang jelas, Amerika diprediksi akan rugi besar. Bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga dalam reputasi global. Dunia menyaksikan bahwa Washington kini bukan satu-satunya pemain utama di panggung ekonomi internasional. Trump kini dihadapkan pada pilihan sulit tetap bersikeras dan menghadapi risiko keruntuhan ekonomi domestik atau mengalah dan membuka ruang kompromi dengan Cina. Satu hal yang pasti, Xi Jinping sudah menunjukkan bahwa Cina bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Lalu bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam perang dagang ini? Mohon sampaikan di kolom komentar.